7 kesalahan kecil kamu yang membuat gebetan enggan lagi buat bertemu dengan kamu. Nah, di sini ketika proses pendekatan pastinya kelakuan sekecil apapun, hal sepele apapun yang kamu lakukan pasti akan dinilai banget sama dia. Karena kan proses pendekatan itu adalah proses saling mengenal, proses buat gimana bisa tahu kepribadian kamu, apa yang benar-benar ada di diri kamu, ini pastinya akan sangat dinilai banget. Nah, maka dari itu, ketika dia itu menyadari bahwa kamu itu adalah seseorang yang seperti tidak dia bayangkan, nah di sini adalah pilihan buat dia untuk terus melanjutkan atau berhenti sampai di sini saja. Maka dari sini, sebelum kamu PDKT, kamu harus mempelajari hal apa sih yang membuat si dia itu ilfeel. Secara tidak kamu sadari, ada 7 hal yang membuat seseorang ilfeel ketika kamu itu sedang dalam proses PDKT. Yang pertama adalah bahasa ketika di chattingan itu tidak tepat. Dibanding kamu itu so akrab dan terlihat selalu menggoda di awal-awal saja, lebih baik kamu itu menunjukkan kesopanan dan konsisten kamu kepada dia. Nah, ini akan memberikan kesan yang baik di awal. Jangan sampai kamu itu terlalu menggoda di awal, sampai pada akhirnya lama-kelamaan kamu itu akan bersikap biasa aja. Nah, di sini biasanya akan membuat seseorang itu lebih ilfeel sama kamu, karena sikap kamu yang awal itu seperti sikap kamu yang kamu guna-guna, bukan sikap dari kepribadian kamu yang asli. Maka dari itu lebih baik kamu itu menjaga konsisten dan kesopanan kamu. Walaupun hanya di media sosial atau lewat chat, jangan sampai kamu itu memanggil namanya itu dengan sembarangan. Jangan pernah juga kamu itu sebel ketika dia itu balas chat kamu itu lama, karena itu adalah hal yang wajar. Karena kamu sama dia itu belum mempunyai komitmen, belum terlalu dekat. Kalian ini masih dalam proses pendekatan dan masih dalam proses pengenalan. Nah, maka dari itu jangan sampai kamu itu sebel hanya karena dia tidak membalas chat kamu. Apalagi sampai kamu itu harus marah-marah sama dia karena kamu itu menuntut dia untuk membalas chatnya. Jangan sampai kamu melakukan hal itu, karena hal itu kamu itu terlalu menuntut, akhirnya dia itu bisa ilfeel sama kamu. Yang kedua adalah tidak merawat diri. Suka begadang, kamu itu tidak bisa melihat penampilan kamu, tidak bisa menjaga penampilan kamu, atau kamu itu ceroboh. Ini adalah hal yang sangat dipertimbangkan banget ketika dalam proses pendekatan. Dia pasti akan melihat banget gimana sih cara kamu itu merawat diri kamu sendiri, karena pada dasarnya kesan pertama seseorang itu pasti dari penampilannya. Kalau penampilannya rapi, penampilannya baik, pastinya dia itu juga akan berpikir baik. Tetapi ketika penampilan kamu itu jorok, gak bersih, pastinya dia juga tidak memiliki feeling pertama yang baik sama kamu. Nah, maka dari itu kamu harus pinter-pinter nih untuk menjaga penampilan kamu supaya dia itu bisa tertarik sama kamu. Jangan sampai karena penampilan kamu yang kusut membuat dia itu ilfeel banget sama kamu. Dia itu pasti akan melihat gambarannya. Kalau kamu itu tidak bisa merawat diri kamu sendiri, bagaimana kamu akan merawat dirinya nanti? Nah, itu adalah hal sepele yang pasti sangat diamati banget, karena penampilan itu termasuk hal yang nomor 1 ketika kalian itu sedang dalam proses pendekatan. Yang ketiga adalah menunjukkan stres sendiri terhadap sebuah masalah. Nah, ini adalah hal yang tidak baik banget ketika kamu itu dalam proses pendekatan. Kamu ini masih di dalam hubungan yang rentan, dalam hubungan yang tidak pasti. Nah, maka dari itu biasanya ketika kamu ada masalah, kamu tidak bisa menyembunyikannya, kamu malah sering emosi, kamu menunjukkan raut wajah yang tidak enak. Nah, di sini pastinya akan membuat dia itu tidak nyaman, membuat dia itu berpikir buruk terhadap kamu. Padahal di sini itu kamu hanya sedang berada di dalam suatu masalah saja, bukan berarti itu adalah keburukan kamu. Nah, maka dari itu jangan sampai kamu itu salah menempatkan posisi, jangan sampai salah kamu menempatkan apa yang sedang kamu rasakan. Ketika kamu memang masih berada di dalam hubungan yang tidak pasti, kamu perlu banget buat menjaga raut wajah kamu, menjaga emosi kamu. Beda lagi kalau kamu tuh sudah di dalam hubungan yang pasti. Di sini pasti pasangan kamu itu juga bakal mengerti semua masalah yang sedang kamu alami. Yang keempat adalah tidak memiliki hobi dan passion dalam hal apapun. Nah, ini adalah hal yang sangat membuat dia ilfeel sih. Ketika kamu melakukan pendekatan, di sini kamu perlu banget buat menjadi seseorang yang memiliki hobi dan passion dalam hidup. Pada dasarnya, ketika kamu itu ingin dekat sama seseorang, kamu itu tidak perlu menjadi sangat tampan, tidak perlu menjadi sangat cantik. Tetapi di sini kamu hanya perlu menjadi seorang pribadi yang memiliki kesibukan, memiliki waktu buat kamu itu menjalani kehidupan kamu sehari-hari. Jangan sampai kamu itu dalam hidup tidak memiliki passion, tidak memiliki apa yang sebenarnya harus kamu lakukan di dalam hidup kamu. Biasanya dalam proses pendekatan, ketika seseorang itu terlalu dikejar-kejar, pastinya dia itu akan risih, dia itu akan bosan sama kamu.
Nah, maka dari itu, sibukkanlah diri kamu dengan kesibukan yang harus banget kamu lakukan. Jangan sampai hidup kamu itu hanya untuk mengejar-ngejar si dia saja. Jadi gunakan waktu kamu sebaik-baik mungkin. Ada waktunya mengejar dia dan ada waktunya buat kamu menjalani aktivitas kamu sendiri. Yang kelima adalah tidak memiliki kepribadian yang baik. Dalam hubungan, pastinya seseorang itu akan memilih seseorang yang memiliki kepribadian baik. Walaupun kamu itu secantik apapun, setampan apapun, fisik kamu sesempurna mungkin, tetapi kalau kamu itu tidak memiliki kepribadian yang baik, kamu itu tidak memiliki attitude yang baik, pastinya dia itu akan lebih memilih untuk meninggalkan kamu daripada dia itu harus berhubungan dengan seseorang yang tidak memiliki kepribadian yang baik. Nah, maka dari itu, sebelum kamu itu ingin mengenal cinta, kamu itu ingin mendekati seseorang, lebih baik kamu introspeksi terlebih dahulu gimana diri kamu, sebaik apa diri kamu, dan hal-hal jelek apa yang harus dihilangkan dari diri kamu supaya dia itu tidak ilfil sama kelakuan kamu. Yang keenam adalah tidak mempunyai percaya diri yang tinggi. Ketika kamu itu ingin mendapatkan seseorang dan kamu itu tidak percaya diri bahwa kamu itu bisa mendapatkannya, pastinya dia itu juga tidak akan yakin untuk melanjutkan hubungannya dengan kamu. Walaupun di sini kamu itu mempunyai banyak kekurangan, tetapi setidaknya kamu sudah melakukan hal baik. Kamu sudah menunjukkan sifat kamu yang baik, attitude kamu yang baik. Nah, di sini cukup kamu itu percaya diri. Cukup kamu itu berpikiran positif bahwa kamu itu bisa melengkapi kekurangan dia dan dia itu bisa melengkapi kekurangan kamu. Nah, setelah kamu bisa berpikir positif, pastinya akan timbul rasa percaya diri di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu. Pastinya kamu juga akan lebih tenang, lebih santai ketika kamu itu ingin mendapatkan dirinya. Yang ketujuh adalah malas dan gampang menyerah akan sesuatu hal. Kamu itu sebenarnya mempunyai banyak kelebihan, tapi kamu itu malas untuk mengerjakannya. Nah, ini adalah poin yang sangat penting banget buat kamu. Ketika kamu itu sedang menjalani hubungan pendekatan, nah di sini hubungan kamu kan belum pasti ya. Berarti kamu harus benar-benar bisa menjaga diri kamu, membawa diri kamu. Gimana supaya dia itu tidak ilfil. Nah, ketika kamu itu sedang proses pendekatan, tetapi kamu itu banyak malasnya, banyak lemesnya, dan kamu itu gampang menyerah, pastinya dia itu akan berpikir negatif ke kamu. Pastinya dia itu akan malas sama kamu juga. Dia itu akan ilfil berat sama kamu. Karena pada dasarnya siapa sih orang yang mau memiliki pasangan yang malas, pasangan yang nggak bisa percaya diri, pasangan yang lemes terus. Nah, pastinya ini akan menjadi pertimbangan banget buat seseorang ketika dia itu ingin melanjutkan hubungan sama kamu. Bukan berarti kamu itu harus pura-pura baik, tetapi ketika kamu itu ingin mendapatkan seseorang yang kamu sukai, berarti kamu itu harus rela. Kamu itu harus berkorban lebih banyak lagi buat mendapatkan perasaan si orang tersebut. Asal kamu itu tulus dan mau berusaha, pasti dia juga akan merasakan ketulusan kamu, keseriusan kamu. Intinya, kamu harus semangat dan pantang menyerah ketika kamu itu ingin mendapatkan seseorang. Karena pada dasarnya ketika kamu malas, ketika kamu tidak mau berkorban, kamu gak ada usaha, pastinya dia itu juga tidak akan merasakan apa yang kamu inginkan, apa yang sebenarnya kamu rasakan pada dia. Dia pasti juga tidak bisa merasakan ketulusan kamu, keseriusan kamu pada dia. Nah, maka dari itu perlu banget buat kamu menghilangkan rasa malas kamu, perlu banget buat kamu percaya diri supaya dia itu juga bisa lebih menilai kamu lebih baik lagi. Oke guys, itulah 7 kesalahan kecil yang buat gebetan kamu itu enggan bertemu sama kamu lagi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.